Krisis datang lagi. Beli emas, tanam sayur, atau pelihara ayam. Belakangan ini, semuanya serba mahal. Harga beras naik, minyak goreng naik, listrik naik, bahkan biaya hidup pun terasa makin berat. Banyak orang mulai panik, sebagian buru-buru beli emas, sebagian cari cara bertahan, sebagian lagi hanya bisa pasrah. Tapi di tengah krisis seperti ini, muncul satu pertanyaan penting. Lebih baik beli emas, tanam sayur, atau pelihara ayam? Mana yang sebenarnya paling menguntungkan, paling aman, dan paling masuk akal? Di tengah krisis ekonomi, bagian 1, emas aman tapi diam. Kita semua tahu, emas adalah simbol keamanan. Dari zaman dulu, orang menyimpan emas sebagai pelindung dari inflasi. Nilainya relatif stabil, mudah dijual, dan diakui di mana-mana. Tapi, emas itu tidak produktif. Dia hanya diam, tidak bertambah banyak, tidak berkembang, tidak menghasilkan. Emas ibarat tempat berlindung, bukan mesin uang. Kalau kamu punya 10 gram emas hari ini, setahun kemudian, ya tetap 10 gram. Nilainya mungkin naik, tapi tetap pasif. Dan di saat krisis, kadang kita butuh sesuatu yang bisa menghasilkan. Bukan hanya disimpan. Bagian 2, tanam sayur. Kecil tapi nyata. Sekarang, mari kita lihat opsi kedua. Tanam sayur. Buat sebagian orang, ini cuma hobi atau aktivitas pengisi waktu. Padahal, kalau dilakukan dengan benar, bisa jadi sumber penghasilan kecil tapi stabil. Misalnya, kamu punya 20 pot cabai di halaman. Dalam 1 bulan, bisa panen 2-3 kali. Harga cabai naik, kamu malah untung besar. Bahkan, kalau nggak dijual, kamu tetap hemat pengeluaran. Bayangkan, kalau tiap hari kamu bisa ambil sayur dari halaman sendiri, kangkung, bayam, daun bawang, seledri, itu semua bisa menggantikan puluhan ribu rupiah belanja harian. Tanam sayur itu bukan cuma soal cuan, tapi juga kemandirian. Kamu nggak sepenuhnya bergantung pada pasar. Bagian 3, pelihara ayam, menghasilkan cuan, pupuk, protein. Lalu bagaimana dengan opsi ketiga, pelihara ayam kampung? Ini salah satu aset hidup yang paling underrated. Bagus tapi dianggap sepele. Dengan modal kecil, kamu bisa mulai dari 5-10 ekor ayam. Sisa makanan bisa jadi pakan, kotorannya jadi pupuk organik, telurnya bisa dikonsumsi atau dijual. Dalam 6 bulan, kamu sudah punya sumber daging, telur, dan pupuk. Kalau dibandingkan dengan emas, ayam memang butuh perawatan. Tapi bedanya, ayam bisa berkembang biak. Artinya, nilainya bertumbuh. Dari 10 ekor bisa jadi 30, lalu 50, bahkan bisa dijual bibitnya. Dan menariknya, di tengah krisis, kebutuhan protein tetap tinggi. Harga ayam kampung jarang turun drastis, karena selalu dicari. Bagian 4 krisis sama dengan waktunya untuk cerdas, dan bukan panik. Jadi, apa kesimpulannya? Krisis bukan berarti kita harus berhenti. Krisis justru waktu terbaik untuk menyusun ulang strategi keuangan. Kalau kamu punya uang nganggur, beli sedikit emas boleh untuk pegangan, tapi jangan semua disimpan. Gunakan sebagian untuk hal produktif. Buat kebun kecil di rumah, ternak kecil yang bisa dikembangkan, atau jual hasilnya secara online. Saat krisis, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dan adaptasi itu seringkali sederhana. Bukan membuka toko besar, tapi menanam sayur di pot. Bukan punya tambak besar, tapi memelihara ayam di belakang rumah. Bagian 5, kesimpulan. Jadi, kalau hari ini kamu bingung mau mulai dari mana, mulailah dari yang kamu punya. Sedikit tanah, beberapa pot, atau beberapa ekor ayam. Krisis akan selalu datang dan pergi. Tapi kemampuanmu
untuk mengubah hal kecil jadi sumber kehidupan, itulah yang akan membuatmu bertahan. Beli emas boleh, tapi jangan lupa, emas sejati bukan yang kamu simpan, tapi yang bisa kamu tumbuhkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu punya pengalaman menanam, beternak, atau bertahan di masa sulit, ceritakan di kolom komentar. Kita belajar bersama, supaya tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di tengah krisis.